Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulpan dari PT IKD dengan NIM 22020950 2011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Adapun pokok bahasan yang pertama hakikat dan urgensi identitas nasional, yang kedua dinamika dan tantangan identitas nasional, yang ketiga hakikat dan urgensi integrasi nasional, yang keempat dinamika dan tantangan interaksi nasional, yang kelima hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia, yang keenam dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP, seperti gambar di bawah ini. Adapun faktor-faktor identitas nasional, ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama faktor objektif, yang kedua faktor subjektif, yang ketiga faktor primer, yang keempat faktor pendorong, yang kelima faktor penarik, yang keenam faktor reaktif. Adapun jenis-jenis identitas nasional, yang pertama identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, dan yang ketiga identitas alamiah. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan pengertian tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno telah mengingatkan sejak masa pemerintahannya awal setelah merdeka, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian yang akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Maksud ucapan Soekarno semakin hari semakin terbukti. Lunturnya identitas nasional seakan-akan sudah dilumrahkan oleh banyak masyarakat Indonesia atas dasar jangan mau ketinggalan zaman. Hakikat dan urgensi interaksi nasional. Integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Adapun pengertian identitas nasional yang dipaparkan oleh menurut ahli, yang pertama Dr. Anjas Nasaruddin Samsudin, yang kedua Howard Wijings, yang ketiga Myron Weiner, yang keempat Sujati Diwandono, yang kelima Safruddin Bahar. Konsep dan syarat-syarat interaksi nasional. Konsep interaksi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, konsep interaksi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat-syarat interaksi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan interaksi sosial. Adapun faktor-faktor pembentuk interaksi nasional, yang pertama perasaan senasib dan seperjuangan, yang kedua keinginan untuk bersatu, yang ketiga rasa cinta tanah air, yang keempat wujud ideologi nasional, yang kelima budaya gotong royong, yang keenam antisipasi ancaman asing. Adapun faktor-faktor penghambat interaksi nasional sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam, yang kedua wilayah Indonesia yang luas, yang ketiga kuatnya paham etnosentrisme, yang keempat tidak meratanya pembangunan, yang kelima budaya asli mulai tergerus. Dinamika dan tantangan interaksi nasional. Dinamika interaksi nasional yang pernah dilalui masyarakat Indonesia meliputi interaksi dengan membentuk kesatuan
yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, yang ditunjukkan oleh bersatunya beberapa tokoh yang berasal dari berbagai daerah demi membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun dinamika interaksi nasional dalam lingkup mahasiswa dan tantangan interaksi nasional, yaitu tantangan militer dan tantangan non-militer. Hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli, yang pertama pengertian konstitusi menurut Al-Jifan Apeldoorn, pengertian yang kedua pengertian konstitusi menurut A.C.S. Wade, yang ketiga pengertian konstitusi menurut Jim Yasidik, yang keempat pengertian konstitusi menurut Miriam Budiarjo, yang kelima pengertian konstitusi menurut K.C. Ware, yang keenam pengertian konstitusi menurut Herman Hiller, yang ketujuh pengertian konstitusi menurut F. Lassalle. Jenis konstitusi dan contoh konstitusi di Indonesia. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RI, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Adapun konstitusi tidak tertulis, konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Fungsi konstitusi di Indonesia. Fungsi konstitusi adalah untuk memberikan jaminan hak-hak kepada pemerintah sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang pertama, fungsi konstitusi secara umum. Yang kedua, fungsi konstitusi menurut Jim Yasidik. Tujuan konstitusi di Indonesia adalah konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Nilai-nilai konstitusi di Indonesia. Setelah memahami pengertian jenis hingga fungsi dan tujuan dari konstitusi, selanjutnya adalah tiga nilai dari konstitusi. Di antaranya adalah nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh satu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal, namun konstitusi juga nyata dalam berlaku dalam suatu masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Yang kedua, nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Yang ketiga, nilai sematik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi ini bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Pada paragraf sebelumnya dikatakan bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan dalam perkembangannya perubahan konstitusi ini dilakukan pasti bukan tanpa sebab yang tidak jelas. Karena itu, dalam pembahasan tentang alasan mengapa konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan,
Sepanjang sejarah, Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang perubahan pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau founding father Indonesia. Sampai saat ini perubahannya yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya beda dengan masa awal reformasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.